Yaqulul muallif rahimahullah, faslun utawi iki iku fasal. Wala yajuzu lan ora wenang apa isti'malu awani dzahabi nganggo pira-pira wadah saking emas, wal fiddati lan saking perak. Wa yajuzu lan wenang apa isti'malu ghairihima nganggo saliyane az-zahab lan fiddah minal awani bayane saking pira-pira wadah. Para pemirsa kajian Islami Channel dimanapun berada, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami menjelaskan masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan pasal ini, kami ingin menyebutkan beberapa faedah lughawiyah dan faedah nahwiyah yang terkandung dalam pasal ini. Faedah lughawiyah yang dapat kita ambil yaitu pada perkataan beliau awani. Awani adalah bentuk jamak dari kata aniyah, yang artinya adalah benda yang digunakan untuk makan atau minum, seperti sendok, piring, mangkok, gelas, dan lainnya. Ini termasuk dalam golongan atau kategori aniyah. Meskipun setiap dari alat tersebut atau bejana tersebut dalam bahasa Arab memiliki nama tersendiri. Contohnya seperti sendok, bahasa Arabnya adalah milaqah. Gelas, bahasa Arabnya adalah kub, dan lain sebagainya. Tapi semua benda tersebut karena kita gunakan untuk makan dan minum, maka semua benda tersebut tergolong dalam kategori aniyah. Adapun faedah nahwiyah yang terkandung dalam pasal ini terdapat pada perkataan al-muallif awaniz zahab. Awaniz zahab adalah susunan atau tarkib idhofi. Susunan idhofah. Susunan idhofah memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah bermakna min. Oleh karena itu, pada saat memaknai, saya mengatakan awaniz zahab, piro-piro wadah saking emas, karena takdirannya adalah awani minaz zahab. Al-muallif rahimahullah berkata, pasal dan tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan boleh menggunakan wadah yang terbuat dari selain keduanya. Pada pasal ini al-muallif akan menjelaskan kepada kita hukum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Haram hukumnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak untuk makan dan minum, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wa la ta'kulu fi sihafihima. Maknanya, kalian jangan minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan kalian juga jangan makan dengan piring yang terbuat dari emas dan perak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian para fuqaha juga menyebutkan bahwa selain menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak ini hukumnya haram juga menyimpan bejana tersebut. Haram juga menyimpan bejana yang terbuat dari emas dan perak, meskipun hanya untuk hiasan, meskipun tidak digunakan. Keharaman menyimpan bejana dari emas dan perak ini juga berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Adapun menyimpan emas atau perak selain bejana, maka hukumnya boleh. Contohnya seperti seseorang membeli
gelang emas atau cincin perak atau emas batangan, kemudian dia simpan untuk dia tabung, untuk dia jual pada saat nanti dia membutuhkan uang misalkan, maka ini hukumnya boleh. Adapun menyimpan bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka hukumnya tidak boleh, yakni haram. Adapun menggunakan wadah yang terbuat dari selain emas dan perak, maka hukumnya boleh, meskipun harganya mahal. Meskipun harganya lebih mahal daripada emas dan perak. Kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan pasal ini, yang pertama adalah hukum menggunakan alat yang terbuat dari emas atau perak. Tadi al-mu'allif rahimahullah sudah menyebutkan bahwa haram hukumnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Adapun alat yang terbuat dari emas dan perak, maka hukum menggunakannya diperinci. Hukumnya haram jika tidak ada hajat untuk menggunakannya, dan hukumnya boleh jika ada hajat untuk menggunakannya. Hajat di sini contohnya seperti untuk mengobati penyakit mata pada seseorang. Seandainya seseorang matanya sakit dan dokter menyarankan atau memerintahkan kepada dia untuk menggunakan alat celak mata yang terbuat dari emas, karena ini adalah satu-satunya obat untuk penyakit yang menyerang mata dia, maka boleh bagi dia untuk menggunakan alat celak yang terbuat dari emas tersebut, karena dia butuh untuk menggunakannya untuk kesembuhan matanya. Adapun seandainya ada seseorang menggunakan alat celak yang terbuat dari emas hanya untuk mewah-mewahan, tanpa ada hajat sama sekali, maka ini hukumnya haram. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum menggunakan wadah yang dicat dengan emas atau perak. Haram menggunakan wadah yang dicat dengan emas atau perak jika catnya banyak, dengan sekira jika diletakkan di atas api maka cat emas atau peraknya akan timbul dan menetes. Namun jika catnya sedikit, dengan sekira tidak terjadi hal tersebut, dengan sekira seandainya wadah tersebut kita letakkan di atas api, niscaya cat emas atau peraknya tidak akan menetes karena sedikitnya, maka hukum menggunakan bejana tadi adalah tidak haram, yakni boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum menggunakan wadah yang ditambal dengan perak. Jika tambalannya besar dan tanpa ada hajat untuk ditambal dengan perak, seperti untuk hiasan saja, maka hukumnya haram. Jika tambalannya besar dan ada hajat untuk ditambal dengan perak, seperti tidak punya penambal kecuali perak, maka hukumnya makruh. Namun jika tambalannya kecil dan tanpa hajat, maka hukumnya juga makruh. Dan jika tambalannya kecil dan ada hajat, maka hukumnya tidak makruh. Seandainya seseorang memiliki cangkir dan cangkir itu berlobang, kemudian dia tambal dengan perak, maka hukum menggunakan cangkir yang ditambal dengan perak ini diperinci. Jika ditambal dengan perak itu tanpa ada hajat dan tambalannya besar, maka hukum menggunakannya adalah haram. Tanpa ada hajat maksudnya adalah dia memiliki penambal selain perak, namun dia tambal dengan perak untuk hiasan agar cangkirnya terlihat cantik, maka hukum menggunakannya adalah haram.
Namun jika tambalannya kecil meskipun tanpa hajat, maka hukumnya makruh. Namun jika dia menambal cangkirnya dengan perak karena dia tidak memiliki penambal selain perak, maka ini adalah hajat. Maka inilah yang termasuk dari hajat yang disebutkan di sini. Maka hukum menggunakan cangkir tersebut juga diperinci. Jika ukuran tambalannya ini besar, maka hukum menggunakan cangkir tersebut adalah makruh. Namun jika tambalannya kecil, ukuran penambalnya ini kecil, maka hukum menggunakan wadah tersebut tidak makruh. Tidak haram juga tidak makruh, karena dia menambal cangkirnya dengan perak tersebut karena ada hajat, yakni dia tidak memiliki penambal selain perak. Adapun menggunakan bejana atau wadah yang ditambal dengan emas, maka hukumnya haram secara mutlak, yakni baik ditambal dengan emas tersebut karena ada hajat atau tanpa hajat.